Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar kurikulum, Ibu Dr. Wiwin Herwina, SPD MPD. Izinkan saya Luki Amani dengan nomor NPM 202103035 dari jurusan Pendidikan Masyarakat kelas A untuk menjelaskan mengenai tentang pendidikan perluasan. Perluasan pendidikan non formal menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pernyataan tersebut kiranya tidak terlalu berlebihan mengingat bahwa tamatan berbagai jenjang sekolah dari mulai SMP ke SMA dan dari SMA ke perguruan tinggi makin lama makin meluap hingga dalam waktu dekat tidak mungkin lagi untuk tertampung. Adapun 3 pilar yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Yang pertama ada pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan difokuskan pada upaya perluasan terhadap daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan bagi semua orang meskipun dari berbagai golongan yang berbeda, baik secara ekonomi, sosial, gender, domisili, dan tingkat kemampuan serta tingkat kesehatan fisiknya. Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat Indonesia dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa di tingkat nasional maupun global, serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum mengalami krisis. Yang kedua ada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing diharapkan dapat memberikan dampak yang baik demi perwujudan eksistensi manusia dan sosialnya sehingga dapat hidup berdampingan dengan segala keragaman sosial dan budaya. Selain itu, peningkatan mutu dan relevansi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Karena mutu pendidikan dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi aspek religi, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas fisik. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP, di mana SNP ini meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan, yaitu mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun non-formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan ini difokuskan pada upaya perluasan terhadap daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan bagi semua orang meskipun dari berbagai golongan yang berbeda secara ekonomi, sosial, gender, domisili, dan tingkat kemampuan serta tingkat kesehatan fisiknya. Yang ketiga ada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program yang didasarkan pada urutan prioritas. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan yang bercirikan. Yang pertama, program kerja ini disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan. Kedua, ada reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas. Dan ketiga, perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran yang lebih luas. Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dan manajemen berbasis sekolah atau MBS untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah atau satuan pendidikan dan dewan pendidikan. Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal atau SPI, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Mungkin itu penjelasan materi dari saya mengenai tentang perluasan pendidikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih ada kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.